Cara membuat gelang manik kayak yang aku pakai sekarang dalam 10 menit. Tapi kalau waktu pembuatannya kurang lebih sekitar 30 menit ya teman-teman. Jadi langsung aja bahan-bahan yang kita butuhin ini, kalian pause aja. Ada lagi alat-alat tempur yang kita butuhin, itu juga. Yang aku pegang ini senar elastis yang udah aku potong juga sesuai dengan yang aku butuhin lah ya. Kalian juga bisa kira-kira sendiri. Pertama-tama kita akan mulai pembuatannya dari kodokan yang nyambung sama bunganya dan juga pengaitnya. Cara yang kita butuhin ada stopper sama kodokan maaf. Nah, ini dia namanya stopper guys. Jadi itu senarnya kita lipat, yang kita pegang itu ujung kanan sama ujung kirinya. Nah, stoppernya itu dimasukin ke ujung kirinya terlebih dahulu. Habis itu yang ujung kanannya juga dimasukin ke dalam lubangnya si stopper ini. Jadi cara masukinnya silang gitu loh. Lihat aja kayak yang di video. Kalau udah masuk, kalian tinggal tarik aja terus sampai ke bawah gitu. Dan kalian bisa sesuaiin kalau misalnya dia gak ada di tengah kayak yang aku lakuin di dalam video. Jadi aku geser-geser supaya stoppernya itu ada di tengah gitu loh. Sekarang posisinya udah pas. Kemudian kita masukin aja kodokannya. Jadi kodokannya itu masuknya ngadep ke dalam gitu ya, bukan keluar. Jadi maksudnya, nah kayak gitu itu salah, itu namanya hadap keluar ya guys. Nah, kita balik, dia masuknya hadap ke dalam gitu. Jadi kayak makan senar gitulah istilahnya. Habis itu kita tarik lagi sampai mentok, sampai dia itu nyampe ke stoppernya. Setelah itu kita tutup si kodokan ini. Pakai apa? Pakai tang penjepit ya. Tinggal dijepit aja dari perutnya dulu. Jepitnya gak usah pakai tenaga Samson, biasa aja. Yang penting dia rapat. Abis itu kita jepit lehernya biar dia rapat juga. Dan pastiin si kodokannya ini kuat ya, nempel sama senarnya itu. Senarnya agak goyah gitu. Sekarang kita ambil dua ujung kanan dan kiri dari senar ya teman-teman. Jadi kita mulai dari manik yang emas dulu. Masukinnya pakai silang juga sama kayak stopper. Jadi masukin ke senar yang kiri dulu, habis itu baru senar yang kanan dimasukin ke dalam manik emasnya ini. Kayak yang di video, lihat aja. Kalau udah masuk tinggal tarik aja sampai mentok, jangan diulur-ulur kayak hubungan kamu sama si dia. Udah selesai ditarik. Setelah itu kita siapin manik yang warna ungu ya guys. Metodenya masih tetap sama, pakai metode silang. Jadi maniknya dimasukin ke senar yang kiri dulu, setelah itu ujung kanannya dimasukin lagi ke si manik itu. Setelah itu udah tarik lagi aja, tarik aja terus udah selesai. Apa lagi ya? Nah, kalau manik emas sama yang ungunya udah masuk, dia bakalan lurus kayak gini ya guys sama kodokannya. Bentuknya itu jadi menyamping. Oke, kita lanjut ke susunan manik yang berikutnya. Kita bakalan masukin 2 manik di sebelah kiri sama 2 manik di sebelah kanan. Jadi kalian sabar aja pas masukin si maniknya ke dalam senar itu, karena jujur ya, ini tuh sebenarnya agak susah gitu. Karena kita pakai senar, terus kita juga masukin manik yang sebegitu kecilnya. Padahal aku dulu lihat tutorialnya tuh kayak menyenangkan banget. Tapi pas aku buat pertama kali dia tuh susah sumpah. Tapi pas udah biasa, ya udah enjoy aja karena udah terbiasa. Nah oke, kembali lagi ke tutorial. Itu udah ya, 2 kanan dan 2 kiri. Sekarang kita masukin yang warna pink, jadi dia bakalan ada di tengah gitu. Nah dia masukinnya ke 2 senar sekaligus itu guys. Jadi 2 senar dimasukin ke satu lubang gitu langsung. Setelah itu bentuknya bakalan kayak gini. Nah, supaya dia bisa ditaruh di tengah, kita bakalan putar si pink itu ke bawah gitu ya. Dan senarnya itu dibagi 2 lagi, ujung kanan sama ujung kiri. Nah, ujung kanan bakalan dimasukin lagi ke 2 manik yang ada di sebelah kanan tadi. Ujung kiri juga begitu sama, bakalan dimasukin ke 2 manik yang ada di ujung senar sebelah kiri gitu ya teman-teman.
Untuk pemula di bagian ini yang sebenarnya agak susah ya. Jadi kalian butuh latihan gitu supaya lebih biasa aja masukinnya gitu. Soalnya pas pertama kali aku coba pun susah guys. Tapi setelah nyoba berkali-kali kan itu diulang-ulang terus ya. Jadi aku tahu gimana caranya supaya gampang masukinnya. Intinya gitulah ya. Kalau semuanya udah dimasukin ke manik yang kanan dan kiri bakalan kayak gini jadinya ya guys. Jadi dia bakalan ada satu kelopak yang bolong gitu di atas. Nah, satu kelopak ini kita bakalan isi pakai satu manik warna ungu. Untuk metodenya sama, pakai metode silang juga kayak yang metode paling pertama. Untuk metode ini aku gak usah ulang-ulang lah ya. Masa mau ngomong lagi kalau itu nanti ujung yang kiri dimasukin ke dalam maniknya. Setelah itu ujung yang kanan masuk ke maniknya juga. Habis itu tarik sampai mentok. Masa gitu-gitu terus sih guys. Udahlah ya, cerita yang lain aja. Tapi ya udahlah ya, aku pun ngulang lagi barusan. Nah, kalau misalnya udah ditarik, dia bentuknya bakal kayak gini guys. Udah jadi bunga gitu. Gitu bentuknya. Dan biar bentuknya lebih bagus, kalian disaranin untuk pakai manik-manik yang ukurannya sama ya. Karena ada aja manik yang ukurannya beda gitu, dan hasilnya itu juga bakalan ngaruh sama bunga yang dihasilin. Oh ya, untuk manik yang aku pakai itu manik Ceylon ya guys. Kalau aku pernah beli manik pasir mote gitu ya, dan dia tuh ukurannya beda-beda. Menurutku manik Ceylon itu lebih worth it buat dibeli daripada manik pasir mote gitu ya guys. Ini preferensiku aja. Nah, dari sini sampai seterusnya, metode yang kita pakai buat gelang itu diulang-ulang terus aja, gitu ya. Karena ini tutorial, mari kita review kembali bagaimana caranya. Nah, pertama, silang. Kedua, masukin 2 di bagian kiri, 2 di bagian kanan. Tarik. Setelah itu yang pink masuk ke dalam 2 senar. Tarik. Setelah itu dipisah, senar kanan masuk ke 2 manik bagian kanan. Sudah. Dan yang senar bagian kiri masuk ke manik bagian kiri juga. Setelah itu tarik, kita ambil lagi kelopak penutup pakai metode silang. Selesai, bikin sampai 10 bunga. Sebagai penutup kita butuh gelang, stopper, sama extender. Masukin si stopper ini ke dalam 2 senar itu sekaligus. Setelah itu tarik. Dan juga masukin extendernya ke dalam 2 senar sekaligus. Tinggal tarik aja. Setelah itu kita bakalan masukin 2 senar ke dalam manik stopper lagi. Jadi kita ngelewatin si extender itu, kita langsung masukin si stopper ini ya teman-teman. Tinggal benerin posisi dah tuh, tarik-tarik aja yang menurut kalian udah pas. Kalau udah pas, si stoppernya itu dipipihin lagi pakai si tang penjepit gitu ya guys. Kalau senarnya udah di stop, jadi sisa senarnya tinggal digunting deh, pakai gunting biasa terserah, asalkan jangan gunting rumput, berat say. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian pengait. Jadi sebenarnya ini harusnya pakai ring gitu ya guys yang bulat. Berhubung aku gak punya, jadi aku pakai extender. Rantai yang panjang itu aku gunting, aku ambil satu aja buat nyambungin si kokot udang ini sama gelangnya yang tadi gitu. Caranya gampang aja sih. Kan setiap rantai itu sebenarnya ada kayak penghubung gitu loh yang terpotong. Jadinya itu tinggal dibuka aja. Makanya di sini aku pakai bantuan tang pelintir juga buat megang. Nanti hasilnya kayak gini. Dia yang nyambung si kokot udang sama kodokannya ya guys. Nanti bentuknya bakalan kayak gini. Udah deh selesai jadi gelang kalian. Buat cincin juga sama aja, tinggal disesuaiin panjang pendeknya. Bye.